Damai di hati, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kembali kita akan bersama dalam renungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Kali ini mulai dari tanggal 18 sampai 24 April 2021. Adapun bacaan kita terdapat dalam Perjanjian Baru, surat pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Dan dari bacaan ini tema mingguan yang diangkat adalah buktikan kemurnian imanmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk kembali boleh membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam ketaatan, dan iman kami pun akan semakin diperteguh, bahkan teruji melewati segala pergumulan hidup yang ada di dalam dunia ini. Karena itu layakkanlah kami, bahkan hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi semua yang merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Saudaraku, kita akan membaca renungan kita di sepanjang minggu berjalan. Bacaan ini dalam perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita terdapat di dalam kitab 1 Petrus. Penulis kitab 1 dan 2 Petrus telah jelas tertulis secara spesifik di pasal 1 ayat 1, yaitu oleh Petrus, salah satu rasul Yesus Kristus. Surat ini nampaknya tidak ditulis secara langsung oleh Petrus, tetapi ia memakai jasa Silwanus atau Silas dalam penulisan surat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, penerima surat Petrus ini juga jelas tertulis di ayat 1, yakni mereka yang disebut orang-orang pendatang. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, kemungkinan saat terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta di Yerusalem.
Mereka ini kemudian telah tersebar ke Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka ini juga sebagian besar adalah orang Yahudi karena sejak awal Petrus telah dipercayakan untuk mengabarkan Injil kepada orang Yahudi dan Paulus kepada orang non-Yahudi. Jelas bahwa Petrus yang pernah menyangkal Yesus setelah insaf telah melakukan amanat Tuhan kepadanya dalam Lukas 22 ayat 32 dan Yohanes 21 ayat 15-17, yakni ia menguatkan saudara-saudaranya dan menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Petrus menulis kepada orang-orang Kristen di 5 wilayah ini dengan konteks pada saat itu orang Kristen ada di dalam kekaisaran Romawi dan sedang dalam penganiayaan hebat karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Karena itu Petrus menulis untuk meneguhkan iman orang Kristen saat itu dengan memberikan penekanan tentang anugerah Tuhan. Hingga bagaimana seharusnya orang percaya bertindak di dalam dunia yang tidak ramah kepada mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu secara garis besar dalam 1 Petrus ini kita mendapati mulai dari pembukaan surat di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 10 hendak mengingatkan pembaca tentang apa yang dikerjakan Tuhan dalam anugerahnya. Lalu bagaimana karena anugerah Tuhan orang percaya tertolong untuk menjalani berbagai hubungan dalam kehidupan. Di pasal 2 ayat 11 sampai pasal 3 ayat 12. Hingga bagaimana menghadapi penganiayaan yang akan datang. Di pasal 3 ayat 15 sampai pasal 5 ayat 14. Saudaraku, adapun bacaan kita secara khusus terdapat di pasal 1 ayat 3 sampai 12. Bagian ini merupakan nasihat Rasul Petrus agar pembaca suratnya mengingat bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga di ayat 3-5, Petrus memuji Allah di dalam Yesus Kristus yang juga merupakan sebuah ucapan syukur atas rahmat-Nya yang besar atau yang kita bisa katakan sebagai anugerah keselamatan yang telah diterima lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang karenanya orang percaya beroleh hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan di sini menunjuk pada apa yang akan mereka peroleh di dalam sorga yang disebut bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ini yang Yesus pernah ajarkan dalam Matius 6 ayat 19-20 tentang harta di sorga yang tidak bisa direbut seperti halnya harta dunia. Namun mereka yang akan mendapat bagian surgawi itu bukan semua manusia di dalam dunia ini. Tetapi jelas ditekankan di ayat 5, hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan mereka yang mendapat keselamatan pasti juga akan dipelihara oleh kekuatan Allah hingga saat zaman akhir atau zaman penghakiman tiba. Saudara, ayat 6-9 diawali dengan kata bergembiralah. Petrus mengajak mereka untuk bergembira karena keselamatan yang sudah mereka pegang, sekalipun mereka pada saat itu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira dan berduka cita di saat bersamaan. Bagaimana bisa? Hal ini bisa terjadi jika dalam penderitaan, pencobaan, dan duka cita mereka mengarahkan pandangan mereka jauh melampaui keadaan yang sementara terjadi kepada sebuah harta sorgawi, sukacita sorgawi yang sedang menanti mereka. Untuk merenungkan hal ini, saya menghubungkan dengan ungkapan Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 10a, bahwa Paulus dan kawan-kawan sebagai pelayan Allah dengan berbagai tantangan pelayanan, mereka sering dianiaya, sering berduka cita, namun dikatakan justru mereka senantiasa bersuka cita. Bahkan lihat juga ajaran Yesus tentang ucapan bahagia di Matius 5 ayat 10-12. Yesus mengajar agar berbahagialah dan bersukacitalah saat dianiaya,
difitnah karena kebenaran atau karena namanya. Karena apa? Karena upahmu besar di sorga. Yesus mengingatkan demikian juga para nabi telah menderita karena kebenaran. Saudaraku, ayat 7 kemudian menunjukkan bahwa lewat berbagai pencobaan yang mendatangkan penderitaan itu, orang percaya akan terbukti kemurnian imannya. Petrus menempatkan iman lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Karena emas yang fana saja perlu diuji kemurniannya di dalam api, maka iman yang jauh lebih berharga dari emas pun harus diuji. Diuji baik dalam hal yang menyenangkan, hal-hal yang mendatangkan berkat dan sukacita, apakah orang akan mengingat Tuhan atau lupa Tuhan, tapi juga terlebih diuji dalam pencobaan dan penderitaan, apakah orang akan meninggalkan Tuhan atau tetap setia beriman. Mengingat sudah ada banyak orang Kristen yang imannya tidak murni atau yang tidak tahan uji, ya, itu bahasa Yakobus dalam pasal 1 ayat 12. Saat berhadapan dengan pencobaan dan penderitaan, tetapi sebaliknya mereka yang tahan uji, yakni yang tidak kehilangan iman, kendati dalam penderitaan, mereka ini yang akan menerima mahkota kehidupan yang penuh kehormatan dan kemuliaan di hari kedatangan Yesus Kristus. Karena itu di ayat 8 dan 9 Petrus menyatakan oleh karena kasih mereka kepada Yesus dalam iman, maka mereka akan beroleh sukacita yang besar karena iman kepada Yesus telah membawa kepada keselamatan jiwa. Ayat 10-12 menunjukkan bagaimana Petrus menjelaskan tentang keselamatan yang ia tarik sampai kepada perjanjian lama, di mana keselamatan itu telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang Sang Mesias yang dinanti itu, yang tentu mengarah kepada Yesus Kristus. Tidak bisa disangkal ya saudara bahwa dalam Alkitab perjanjian lama, kehadiran Sang Penyelamat sudah diberitakan. Mulai dari kisah Adam dan Hawa, nenek moyang Israel, masa nabi-nabi hingga masa raja-raja, nubuat kehadiran Mesias selalu ditampilkan. Tentu hal ini tidak lepas dari tuntunan Sang Pribadi ketiga, yakni Roh Kudus, yang dikatakan ada di dalam mereka dan yang memberi kesaksian tentang Kristus yang akan datang itu. Inilah yang kita kenal dengan pewahyuan dari Allah atau nubuatan. Sehingga tokoh-tokoh perjanjian lama ini menjadi jalan pembuka kepada keselamatan yang diterima oleh orang-orang percaya di zaman perjanjian baru, termasuk kita semua. Mengenai hal ini, saudara, Calvin menggambarkan bahwa nabi-nabi itu menyiapkan meja dengan makanannya, tetapi kitalah yang makan. Saudaraku, sampai di sini mari kita merenung sejenak. Oh, betapa beruntungnya kita, umat perjanjian baru yang dilahirkan setelah Yesus telah lahir ke dunia, telah menebus kita melalui kematiannya dan telah memenangkan kita melalui kebangkitannya. Bahkan Yesus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di sorga yang baka. Dan hingga hari ini ia tetap beserta kita dalam Roh Kudus, hingga kita tetap terpelihara dalam iman, dalam pengharapan yang akan mendorong kita mengasihi Tuhan dan sesama dalam menjalani hidup di dalam dunia yang syarat dengan pencobaan, penderitaan, dan duka cita, hingga kita beroleh kehidupan yang kekal di sorga. Saudaraku, dari bacaan kita di saat ini, kita dituntun dalam perenungan dengan tema mingguan, buktikan kemurnian imanmu. Apa itu iman? Secara alkitabiah, penulis kitab Ibrani menyatakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang menjadi dasar pengharapan kita dalam hidup, apa yang kita yakini dan kita pegang teguh untuk memberi semangat dalam menjalani kehidupan, itulah iman kita. Nah, orang Kristen tentu seharusnya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita yakini tempat kita berharap
dan sanggup memberikan keselamatan bagi kita. Namun pada kenyataannya saudara, banyak orang Kristen beriman bukan pada Yesus atau salah beriman. Karena itu iman Kristen harus dibuktikan kemurniannya. Nah, melalui bacaan ini saya mengajak kita membuktikan kemurnian iman kita melalui 3 hal. Pertama, ucapan syukur, kedua, lahir baru, dan ketiga, berpengharapan. Yang pertama, buktikan kemurnian imanmu lewat ucapan syukur. Saudaraku, seperti Petrus dalam bacaan ini yang memuji Allah dan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita pun senantiasa memuji Tuhan dan bersyukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Itulah hal yang terutama dalam hidup ini yang harus kita syukuri. Karena jika saat kita mendapat berkat jasmani saja, kita sering bersyukur. Seperti misalnya kita berulang tahun, kita bersyukur. Lulus ujian, kita bersyukur. Naik pangkat, kita bersyukur. Mendapat berkat materi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani membuat kita bersyukur. Bagaimana mungkin kita tidak mensyukuri berkat rohani, yakni keselamatan, hidup kekal yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus? Karena itu saudara, bersyukurlah saat saudara sudah beriman kepada Yesus Kristus, sudah menerima kasih karunia yang menyelamatkan itu. Karena dengan yakin saya katakan saudara, kalau saudara sudah beriman kepada Kristus, saudara sudah beriman pada Tuhan yang benar. Karena itu saudara, mari nyatakan hidup yang penuh ucapan syukur lewat cara hidup yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi ingat saudara, perbuatan baik yang kita lakukan bukan lagi supaya kita selamat ya saudara. Karena yang kita yakini dalam iman Kristen adalah kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus melalui kasih karunia, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Tetapi Paulus juga tambahkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Jadi orang yang sudah beroleh kasih karunia dan selamat oleh tuntunan Roh Kudus pasti akan melakukan perbuatan baik agar Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Perbuatan baiknya adalah wujud ucapan syukur karena telah diselamatkan Tuhan. Perbuatan baiknya bukan karena motivasi yang salah, seperti berbuat baik supaya mendapat pujian orang, ingin mendapat jabatan, atau ingin dibalas Tuhan dengan kelimpahan materi. Itu jelas perbuatan baik yang tidak lahir dari iman yang murni. Apalagi kalau orang yang selama hidup mau bilang dan kurang selalu DP perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa, jelas imannya tidak murni. Jelas dia masih dalam tanda tanya besar apakah dia selamat atau tidak. Rasa-rasa sendiri saudara. Sedangkan pelayan-pelayan Tuhan kalau mau bilang so kurang ndak mau tidur di gereja, asito Alkitab berkata masih tanda tanya apakah mereka akan beroleh keselamatan atau tidak. Seperti yang Yesus katakan di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, tapi jangan salah mengira. Kemudian kita berkata, oh kalau begitu biasa Jo, ndak usah terlalu saleh lah mau hidup. Jangan salah saudara.
Dalam Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus juga menjadikan cara hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai ukuran bagi kita berperilaku. Kata Yesus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas ya saudara, kelebihan orang Farisi, mereka itu menguasai firman, mereka itu setia beribadah, mereka itu setia melakukan pekerjaan pelayanan, rajin memberi persembahan, memberi persepuluhan. Hal-hal yang baik dalam keagamaan ini yang menampakkan kesalehan ini tentu bisa kita teladani. Tapi saudara, kekurangan mereka di hadapan Tuhan Yesus adalah mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan munafik, ya. Karena mereka hanya melakukan ketaatan agama supaya dilihat orang, dan mereka mengabaikan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Hal-hal yang seperti ini jangan kita teladani, dan tentu mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat saudara, kemurnian iman kita terbukti saat kita menyatakan syukur atas keselamatan yang telah kita terima dalam perbuatan baik kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang kedua, kemurnian iman kita terbukti melalui lahir baru. Saudara, di ayat 3 jelas Petrus menyatakan, Yesus Kristus oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali melalui kematian dan kebangkitannya. Maksudnya apa? Maksudnya menjadi orang Kristen saja tidak cukup untuk membuktikan kemurnian iman kita. Semua orang Kristen harus mengalami lahir kembali terlebih dahulu. Lahir baru. Inilah yang kita sebut pertobatan. Lewat kematian Yesus, orang yang lahir baru telah mematikan segala perbuatan dagingnya, dan melalui kebangkitan Yesus ia bangkit dari cara hidup yang lama. Ia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itu yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengapa kita harus lahir baru? Yesus menjelaskan perihal lahir baru ini kepada Nikodemus dalam Yohanes 3. Saat Nikodemus bingung dengan lahir baru atau dilahirkan kembali yang ia pikirkan secara harafiah. Sehingga ia berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Maka jawaban Yesus menyatakan betapa pentingnya lahir kembali itu di ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lahir baru penting, saudara, karena lewat lahir baru, seorang itu menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membimbing dia untuk melakukan pekerjaan baik, untuk mengarahkan hidupnya ke jalan yang Tuhan kehendaki, hingga dia beroleh apa yang dijanjikan itu, yaitu keselamatan. Lahir baru penting karena semua manusia sejak dalam kandungan ibu sudah berpotensi berdosa. Karena sejak awal penciptaan manusia telah mewarisi dosa dari nenek moyang, yakni Adam dan Hawa. Sehingga Paulus berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu saudara, tidak cukup bagi orang Kristen terbukti imannya murni hanya karena ia dilahirkan dalam keluarga Kristen, atau di KTP-nya tercantum agama Kristen. Karena seperti yang sudah pernah saya khotbahkan tentang Kristen KTP, kebanyakan orang Kristen hanya tercantum di KTP-nya agama Kristen, tetapi cara hidupnya tidak Kristen. Yang ia prioritaskan dalam hidup adalah dirinya, adalah pekerjaannya, adalah karirnya, adalah uangnya, hartanya, pasangannya, dan berbagai kenikmatan duniawi.
orang Kristen yang tidak lahir baru, yang tidak memiliki iman sejati. Mereka yang imannya bukan kepada Yesus, tetapi kepada dunia dan kenikmatannya. Orang Kristen yang murni imannya akan dikuasai Roh Kudus, sehingga ia akan punya kesediaan lahir baru di dalam Yesus Kristus. Diawali dengan komitmen mau setia mengikut Yesus, sungguh-sungguh, dengan syarat yaitu sangkal diri dan pikul salib. Menjadikan Yesus prioritas dalam hidupnya dan tidak akan pernah mau terpisah dengan Yesus apapun yang terjadi. Dan itu kita bisa lihat dari buah-buah yang ia tunjukkan dalam hidupnya. Dari hidupnya nampak buah-buah Roh Kudus, bukan perbuatan daging. Inilah iman yang murni. Yang ketiga, saudara, kemurnian iman terbukti dari hidup berpengharapan. Saudara, saya mau katakan, mengikut Yesus lebih banyak menderitanya, sakitnya, dan susahnya. Karena Yesus pun datang ke dunia dalam kerendahan seorang hamba yang menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi semua yang dilakukannya justru karena mengasihani kita, agar kita tidak binasa. Karena itu, mengikut Yesus berarti juga harus siap menderita, sangkal diri dan pikul salib. Siap hidup susah, bahkan kalaupun harus mati untuk Kristus, kita harusnya siap. Karena Alkitab telah memberikan banyak kesaksian tentang saksi-saksi iman yang bisa kita baca dalam Ibrani 11 yang menjelaskan mulai dari para nabi, para rasul, sampai para pengikut Yesus dalam gereja mula-mula telah banyak menderita aniaya karena iman yang semua mengarah kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tetapi mereka semua tidak menderita dengan sia-sia. Justru lewat penderitaan mereka, kita mendapat keteguhan dalam pengharapan akan apa yang mereka yakini sampai mereka mau taat sampai mati. Karena mereka berpengharapan kepada Yesus. Mata mereka tertuju bukan pada dunia yang hanya sementara dan akan binasa ini, tetapi mata mereka tertuju kepada Tuhan yang ada di sorga, yang sudah menyediakan tempat yang kekal tanpa penderitaan lagi. Paulus berkata, karena iman kepada Yesus kita dibenarkan. Meski sengsara, tetapi kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kita akan menerima kemuliaan Allah di sorga baka dalam Roma 5 ayat 1-5. Karena itu saudara, orang yang berpengharapan kepada Yesus meski menghadapi penderitaan justru akan tetap bersuka cita karenanya. Karena itu berarti imannya semakin dimurnikan melalui api penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara, sekali lagi tetapkan pengharapan kepada Yesus Kristus. Jangan berharap kepada kekayaanmu, jabatanmu, uangmu, atasanmu, apalagi warisanmu. Karena semua itu hanya sementara dan kita pasti kecewa. Karenanya, berharaplah hanya kepada Yesus, maka kita tidak akan kecewa. Kekayaan bisa tidak berguna jika kita sakit-sakitan, apalagi terjerat korupsi dan dipenjara. Jabatan bisa digeser kepada orang lain. Uang bisa dicuri, dirampok, dan bisa menjadi akar pertikaian dalam keluarga. Atasan bisa tidak adil. Warisan, hale kakak ade baku angka peda gara-gara warisan orang tua. Tetapi saudara, Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena itu, berharaplah kepada Yesus, jangan kepada dunia dan kenikmatannya. So, buktikan kemurnian imanmu, saudara, dengan pengharapan kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam ketaatan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai jumpa, saudara. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.